Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memulai Triduum hari yang pertama untuk menyongsong perayaan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita akan mendengarkan renungan dan juga akan mendaraskan doa novena secara bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan menyadari kehadiran kita di hadapan Tuhan, menyesali segala salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Aris. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini, di hari Triduum yang pertama ini, saya akan membawakan refleksi dengan judul Keluarga, Tempat Pertama Persemaian Benih Kekudusan. Tentu refleksi saya ini bertolak dari pengalaman hidup Santa Teresia dari Lisieux sendiri, di mana benih-benih kekudusan itu sudah ia alami, sudah ia dapatkan ketika berada di dalam keluarga. Keluarga Louis Martin tentu mendapat inspirasi dalam kitab suci, teristimewa kisah tentang keluarga kudus. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab suci itu sendiri diceritakan tentang proses pendidikan anak yang berlangsung di dalam keluarga, di mana orang tua Yesus sendiri selalu membawa Yesus ke Yerusalem untuk berziarah di Bait Allah. Ini merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Proses perziarahan seperti ini tentu menanamkan benih-benih kekudusan dan juga suatu kerinduan bagi seorang anak, di mana ketika dia sudah dibiasakan untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengikuti perjamuan Tuhan, maka disitulah tercipta suatu kerinduan di dalam diri si anak itu. Dan kerinduan ini akan terus-menerus terngiang di dalam dirinya, dan ketika dia dewasa, dengan sendirinya dia akan berjumpa dengan Allah itu sendiri. Jadi proses perjumpaan itu dimulai atau ditanamkan sejak anak-anak masih kecil, dan ketika dia bertumbuh dewasa, kerinduan itu akan menjadi bagian dari dirinya. Dan dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang Gravissimum Educationis atau pernyataan tentang pendidikan Kristen nomor 6 juga disinggung tentang kewajiban dan hak-hak orang tua. Orang tualah yang pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantang diganggu-gugat untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, peranan orang tua bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal pendidikan Kristiani atau dalam hal kebajikan-kebajikan moral itu sangat penting. Orang tua memiliki peranan yang besar, dan itulah yang sudah dilakukan oleh keluarga Louis Martin. Teresa sendiri pernah memberikan suatu kesaksian bahwa di dalam masa hidupnya
ia selalu dilingkupi dengan kasih. Di dalam tulisannya dia pernah berkata demikian, "Sepanjang hidupku, Allah berkenan mengelilingi aku dengan kasih. Kenangan-kenanganku yang pertama penuh senyuman dan belayan yang teramat mesra. Jadi banyak kasih ditaburkannya di jalanku. Banyak juga kasih yang diletakkannya dalam hatiku, yang menjadikannya hangat dan memikat. Demikianlah aku sangat mengasihi papa dan mama, dan dengan bermacam cara aku menyatakan kemesraanku kepada mereka, sebab aku sangat periang." Tentu pernyataan ini bertolak dari pengalaman dirinya sendiri, di mana ia mengalami kasih yang mesra dari bapa dan mama, dan juga dari kakak-kakaknya atau dari saudari-saudarinya. Dan pengalaman kasihnya ini juga memicu dia atau mendorong dia untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih. Karena seluruh hidupnya selalu dilingkupi dengan kasih. Jadi apa yang ditaburkan atau apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Saudara-saudariku, Bapak Ibu umat beriman dimanapun Anda berada, pengalaman Teresa di dalam keluarga itu menjadi inspirasi bagi kita di keluarga modern ini. Teresa sudah dididik dengan penuh kasih atau diperlakukan dengan penuh kasih di dalam keluarganya. Bahkan di dalam kisah hidupnya juga disinggung bagaimana sejak kecil Teresa sudah diajarkan untuk melakukan tapa-tapa kecil. Ia juga diajarkan bagaimana mengasihi sesama. Biasanya setiap hari Minggu mereka berjalan-jalan, dan disitulah keluarga Teresa dan Teresa sendiri juga biasa berjumpa dengan orang-orang miskin ataupun para pengemis. Dan Teresa biasa diberi tugas untuk memberikan sedekah. Disitulah benih kasih terhadap sesama yang miskin sudah muncul di dalam diri Teresa. Bukan hanya itu saja, dalam hal misa kudus, Teresa selalu diikut sertakan untuk pergi merayakan Ekaristi di gereja. Dan setiap kali mendengarkan khotbah, Teresa selalu memusatkan perhatiannya terhadap khotbah dari sang imam. Karena menurut Teresa, melalui khotbah dia bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru atau pandangan-pandangan baru yang dapat membantu dia untuk semakin bertumbuh dalam hal kebajikan. Dan di dalam khotbah itu juga ia bisa mendapatkan suasana hati yang baru, yang mengubah dan juga membawanya pada hasil yang nyata. Selain itu, Teresa juga belajar bagaimana berbuat kasih terhadap alam sekitar. Bukan yang sesama, tetapi juga terhadap alam. Dan disitulah hal-hal yang ditanamkan oleh keluarga Louis Martin terhadap Teresa itu sendiri selalu membuat Teresa, mendorong Teresa untuk setia melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ungkapan "panggilanku adalah cinta" bukanlah suatu ungkapan tanpa makna atau suatu ungkapan tanpa latar belakang. Panggilanku adalah cinta merupakan suatu ungkapan yang muncul dari latar belakang diri Teresa yang hidup di tengah kasih, yang selalu dilingkupi oleh kasih di dalam keluarganya. Kekudusan itu muncul ketika di dalam diri kita ada kasih. Karena kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih memampukan kita untuk sabar. Kasih memampukan kita untuk rendah hati. Kasih memampukan kita untuk berlaku lemah lembut. Karena hidup tanpa kasih bagaikan sayur tanpa garam. Semuanya akan menjadi hambar tanpa rasa. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada kehidupan. Dan kalau tidak ada kehidupan, maka matilah dunia ini. Oleh karena ada kasih, maka dunia ini akan berjalan dengan aman dan damai. Oleh karena ada kasih, maka kekudusan itu bisa terwujud. Teresa mengajarkan kita bagaimana melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta kasih. Dan cinta kasih itu dialami sejak ia di dalam keluarga. Keluarga adalah gereja mini. Keluarga adalah seminari pertama di mana Teresa mendapatkan pelajaran tentang kebajikan-kebajikan yang harus dilakukan dalam menjalani hidup ini. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita lakukan
selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan keluarga itu sendiri. Kalau latar belakang keluarga kita kurang mendapatkan perhatian atau kasih, maka kita sendiri juga akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kasih. Apalagi di zaman modern seperti ini, zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatian kita, kebersamaan kita terhadap anak-anak itu sudah sangat minim. Orang terlalu sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan teknologi, sibuk dengan segala macam hal, dan lain sebagainya. Perhatian, fokus kita kepada pendidikan anak sudah mulai berkurang, bahkan sirna sama sekali. Teresa mengajarkan kita, keluarga-keluarga Katolik, untuk memberikan pelajaran-pelajaran mengenai kebajikan hidup, pelajaran tentang iman, moral, perbuatan-perbuatan baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh, pribadi yang selalu menebarkan kasih di tengah hidup mereka, di tengah lingkup hidup mereka, di tengah sekolah dan komunitas mereka masing-masing. Mari kita belajar dari Santa Teresia kecil yang sudah mengajarkan banyak hal, teristimewa spiritualitas jalan kecil yang sudah ia lakoni sekian tahun dan kini tetap menggema dalam tulisan-tulisan. Semoga Tuhan membantu kita sekalian. Setelah kita mendengarkan renungan pada hari Triduum, hari yang pertama ini, kita lanjutkan dengan mendaraskan doa novena Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus telah mengajari kita spiritualitas kanak-kanak sebagai jalan yang mengarahkan kita kepada kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita sosok Santa Teresia sebagai teladan hidup dalam menghayati Injil. Melalui teladan hidup Santa Teresia, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam cinta kasih terhadap Engkau, agar dunia dapat percaya kepadamu. Melalui teladan hidup Santa Teresia, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam kebaikan, agar mereka yang terpanggil kepada kehidupan kontemplatif dapat menjadi saksi yang setia atas kebaikan-Mu. Melalui teladan hidup Santa Teresia, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman, sehingga seturut kehendak-Mu, semua pria dan wanita dapat menemukan kebenaran di dalam Kristus. Melalui teladan hidup Santa Teresia, semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam semangat misioner, agar umat Allah menjadi lebih percaya kepadamu dan meneladani Yesus Putra-Mu. Marilah kita berdoa. Kita mempersembahkan intensi dari keluarga kita masing-masing, intensi dari komunitas, intensi dari masyarakat kita, dan juga dari pribadi kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Ya Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang mulia, semoga melalui keyakinan yang tak tergoyahkan dalam dirimu, Tuhan semakin dimuliakan. Perolehlah bagi kami kepercayaan dan cinta bakti yang sama, yang menghidupkan hati dan jiwamu yang murni. Semoga kami sanggup mempraktekkan sikap penyangkalan diri, kesabaran dan keyakinan, dan semoga keyakinan yang tertanam di dalam diri kami memampukan kami juga untuk menjadi sumber berkat dan kunci menuju kekayaan Allah yang amat agung. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia Magia, mawar mungil yang terpilih, tersembunyi dari dunia, engkau mengabdi Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.